Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mangatsu, pembahasan anime dan manga. Di kesempatan kali ini gue mau ngebahas Kaiju nomor 8 chapter ketiga. Pada chapter kedua kemarin berakhir dengan penglihatan Kafka semasa kecil dulu dan berubahnya Kafka menjadi manusia kembali. Lalu bagaimana chapter ketiga ini berjalan? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya, check this out. Chapter ini dimulai dengan menunjukkan cover seorang perempuan remaja yang sedang duduk sambil memegang senjata. Dan chapter ketiga dimulai dengan adanya muka Kafka yang dimulai dicari di seluruh Jepang karena tengah disiarkan melalui siaran televisi. Ternyata yang menonton siaran tersebut adalah para pasukan pembersih kaiju yang sedang bersantai dari kerjaannya, dan ada dialog di antara teman Kafka itu yang mengatakan bahwa kaiju tersebut belum ditemukan, dan salah seorang menanggapinya dengan menggunakan kalimat tanya mungkin sudah mati. Dan di sana pun ada Ichikawa yang baru saja tiba. Ichikawa yang baru tiba langsung berbicara dalam hatinya. Akhirnya jadi berita besar. 3 bulan telah berlalu, Senpai menjadi kaiju pertama yang berhasil lolos semenjak pasukan pertahanan didirikan. Ichikawa melanjutkan dan kini menjadi incaran pasukan pertahanan seluruh Jepang. Ketika Ichikawa berbicara seperti itu, diperlihatkan Kafka yang dalam mode kembali dalam wujud manusianya. Scene berganti ke Ichikawa yang dipanggil oleh kepala pasukan pembersih kaiju. Kepala pembersih kaiju itu bilang, ada kiriman untukmu dan Kafka. Pada kalimat selanjutnya berganti ke Ichikawa yang menerima dan membuka surat tersebut, dan itu merupakan hasil tes ujian pertama untuk menjadi pasukan pertahanan. Ichikawa yang mengetahui bahwa dia dan Kafka lulus ujian pertama langsung mencari Kafka dan memberitahunya. Saat Ichikawa menemukan Kafka, ia sedang duduk di atas kaiju. Ichikawa bilang ke Kafka, kita lulus tes pertama. Kafka yang mendengarnya langsung menengok ke Ichikawa dan ternyata ia sambil makan, tapi kepalanya dalam bentuk kaiju. Ichikawa yang melihat itu, ia merasa kesal kepada senpainya, dan Ichikawa menendang Kafka karena ia makan di luar dengan penampilan seperti itu. Kafka yang sudah ditendang oleh Ichikawa merasa kalau dia sudah kasar sekali. Ichikawa yang masih kesal dan ia berteriak dan bilang, muka, kau mengerti situasinya gak sih? Kafka yang mendengar itu bilang dia tidak sadar kalau wajahnya berubah. Scene berganti ke perubahan Kafka tapi giginya masih belum berubah. Ichikawa yang melihat si Kafka ini bercanda terus, ia pun berbicara sambil meneriakinya. Dan Ichikawa bilang, sampai sekarang masih dibahas di berita. Sadar situasi dikit, kenapa sih? Kafka yang mendengar teriakan Ichikawa pun berbicara sambil menutupi kedua kupingnya. Kafka bilang, iya aku tahu. Scene berganti ke adegan flashback Ichikawa dan Kafka yang bilang kalau mereka ketakutan sehingga mengungsi dari rumah sakit. Kembali ke Ichikawa dan Kafka yang sedang mengobrol tadi, dan Ichikawa memberikan hasil tes ujian ke Kafka. Dan Kafka yang menerimanya dan tahu hasil tes pertamanya lulus, dia bilang baguslah kalau begitu. Ichikawa yang mendengar itu merasa kalau Kafka akan lebih gembira. Ya ternyata Kafka selama ini selalu gagal di tes yang kedua. Dan Ichikawa yang mendengar itu terasa aneh karena si Kafka malahan bangga dengan pencapaian tersebut. Dan Ichikawa bilang, lalu bagaimana? Senpai benar-benar serius ingin ikut tes dengan tubuh seperti itu? Kafka menjawabnya dengan konyol karena merubah giginya menjadi gigi kaiju. Sambil bilang, tenang saja, nggak akan ketahuan kok. Ichikawa menanggapinya dengan bilang sama sekali tidak meyakinkan. Ichikawa menambahkan kalimatnya dan bilang, berbeda dengan tes pertama yang hanya menuliskan dokumen. Tes kedua nanti akan dipenuhi para anggota pasukan pertahanan, dan kalau ketahuan senpai akan dihabisi di tempat. Kafka menjawab pernyataan Ichikawa, meskipun begitu aku akan tetap ikut. Scene berganti ke Kafka yang merasakan energi semangat untuk mengejar Mina, dan Kafka bilang sudah 3 bulan sejak saat itu. Aku sudah mencari berbagai cara untuk kembali normal, tapi belum menemukan jawaban, dan bagiku yang sudah berumur 32 tahun tes ini. Dan scene berganti kepada Kafka dan Ichikawa yang melihat baliho yang ada gambar Ashiro Mina, dan Kafka bilang adalah kesempatan terakhirku. Ichikawa yang mendengar itu lalu berkata, aku mengerti, tapi seandainya terjadi sesuatu padamu, aku akan terus tetap maju. Ichikawa berkata seperti itu karena ia merasa menjadi saingan Kafka untuk menjadi anggota pasukan pertahanan. Kafka yang mendengarnya pun merasa bersemangat sambil membuka botol minumnya. Tapi karena itu susah dibuka, dia berubah ke mode kaiju hanya untuk membuka tutup botol. Ichikawa melihat perubahan Kafka bilang, aku tarik kembali ucapanku, jangan ikut. Scene berganti ke Kafka yang memohon ke Ichikawa bahwa dia akan benar-benar untuk menyembunyikan perubahan tersebut. Ichikawa yang masih kesal tidak mau membantu Kafka. Ichikawa yang merasa kecewa pun meninggalkan Kafka sendirian. Setelah itu pun Kafka bermonolog, syukurlah kalau cuma aku yang gagal.
Mau taruh di mana mukaku sebagai senpai. Lalu scene berlanjut ke muka Kafka dan sambil bilang sip saatnya pembalasan. Panel manga berganti ke 10 hari setelah kejadian hasil ujian pertama diumumkan dan menunjukkan gedung tempat dimana tes kedua pemilihan anggota pertahanan. Scene berganti ke Kafka dan Ichikawa yang sudah sampai dan baru turun dari mobil. Kafka dan Ichikawa yang melihat gedung pangkalan pasukan pertahanan Tachikawa. Ichikawa pun memulai obrolan dengan bilang pangkalan Tachikawa itu lebih besar dari pangkalan Kumagaya yang dikunjung waktu karya wisata. Kafka membalas mengenai pangkalan Tachikawa yang didirikan bersama dengan pangkalan militer Angkatan Darat Bela Diri Jepang. Kafka melanjutkan seandainya ada keadaan darurat, anggota pasukan dari kedua belah pihak dikirimkan ke seluruh Tokyo bagian barat dan saat itu diperlihatkan banyak pasukan pertahanan yang berjaga. Saat Kafka melihat itu dia bilang anggotanya banyak sekali. Ichikawa yang mendengarnya pun membalas kalau sampai berwujud di sini senpai nggak akan punya kesempatan. Kembali ke Kafka yang bilang meski takut yang penting semangat, ayo. Scene berganti ke Kafka yang mencari resepsionis. Ketika itu tiba-tiba saja ada yang memanggil Kafka dengan sebutan Om. Ichikawa yang mendengarnya kaget. Scene berganti kepada seorang remaja perempuan yang ternyata dia yang memanggil Kafka dengan sebutan Om. Remaja tersebut bilang kalau si Kafka itu lemot karena dia lambat sadar. Ichikawa yang melihatnya berkata kalau dia itu juga peserta tes. Kafka yang dipanggil Om itu pun merasa kesal karena dia merasa masih muda di umurnya yang sudah menginjak 32 tahun. Remaja perempuan itu pun bilang berarti pas dong. Kembali ke Kafka yang masih saja kesal karena pernyataan dari perempuan tersebut. Remaja perempuan bilang mobil yang di situ punyamu sambil menunjuk ke arah mobil yang tadi Kafka dan Ichikawa pakai untuk berkendara. Perempuan itu pun bilang kalau mobil dia tidak bisa parkir, cepat singkirkan. Kafka yang masih kesal itu pun berbicara dengan nada tinggi. Dia bilang masih ada banyak tempat kan? Perempuan itu membalas aku mau parkir di situ. Soalnya nomor keberuntunganku hari ini tuh angka 5. Kafka yang mendengarnya pun makin dibuat kesal olehnya dan dia pun bilang angka keberuntungan katamu. Apa-apaan bocah sombong ini? Sesaat setelah berkata seperti itu, Kafka melanjutkan, kemari sebentar biar kakak ajari caranya sopan santun. Dan perempuan itu pun mau melakukannya sendiri sambil menarik tali yang ada di sekitar bajunya. Ketika pakaiannya agak turun sedikit, Kafka menanyakan kau mau ngapain dan ternyata ia berganti ke seragam pasukan pertahanan. Dari Kafka kaget melihat seragamnya itu dan saat itu perempuan tersebut mengambil sesuatu di dekatnya dan terlihat ada ban yang seperti keangkat. Panel manga berganti ketika perempuan tersebut berhasil mengangkat mobilnya si Kafka tanpa ada rasa berat sedikit pun. Dan itu dia mengangkatnya dengan tangan satu. Berganti ke Ichikawa yang kaget karena melihat kekuatan si perempuan itu. Dan pergantian scene memperlihatkan mobil Kafka yang sudah dilempar oleh perempuan tersebut. Kafka yang melihatnya pun kaget karena mobil tersebut merupakan mobil kantornya dia. Kembali ke Ichikawa yang menanyakan siapa kau. Dan ternyata dia adalah peserta nomor 2016. Dan di panel akhir chapter ketiga ini akhirnya diperkenalkan siapa perempuan tersebut. Dan dia bernama Kikoru Shinomiya. Dan dia mempunyai hobi membunuh monster. Scene berganti ke Ichikawa yang kaget karena mendengar namanya. Dan tiba-tiba saja si Shinomiya berjalan ke arah Kafka. Dan dia menanyakan ke Kafka, Om kenapa mulutmu seperti bau monster? Ya dan chapter ketiga pun sudah berakhir pembahasannya. Oh iya, gue ada link traktiran ya. Jadi buat lo yang mau mendukung gue atau mau request pembahasan anime lain atau sekiranya ada pertanyaan seputar Kaiju nomor 8, silakan aja di traktir dengan satu link traktiran Rp1.000 dan linknya gue taruh di deskripsi. Support terus akun ini dengan like, comment, share, and subscribe. Adios, belahan kepala kecoa Jamaika.